Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mata kuliah komputer akuntansi. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tentang transaksi pembelian, baik itu pembelian persediaan maupun aktiva. Oke, untuk lebih lengkapnya kita lanjutkan ke videonya. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kita mulai saja untuk materinya, yaitu berkaitan dengan transaksi pembelian, baik itu persediaan maupun pembelian aktiva. Oke, sebelum saya mulai, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Materi ini merupakan materi lanjutan dari materi yang sebelumnya, karena kalau di program MyYab Accounting, sebelum kita melakukan transaksi, kita harus menginput data, yaitu yang disebut dengan data awal. Data awal itu yang pertama adalah daftar akunnya, kemudian setelah itu ada saldo piutang, saldo hutang, kemudian setelah itu ada saldo persediaan. Nah, kemudian setelah itu ada saldo untuk neraca saldo awal. Nah, data-data itu harus dimasukkan terlebih dahulu sehingga akan ada data yang disebut dengan data awal. Nah, baru setelah itu kita bisa untuk melanjutkan materi yang sehubungan dengan transaksi pembelian ini. Oke, saya sudah buat untuk data awalnya. Nah, dalam hal ini perusahaan yang kita pecahkan kasusnya adalah perusahaan yang bernama PT Karya Mandiri Sejahtera. PT Karya Mandiri Sejahtera. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail, yaitu penjualan komputer atau laptop. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita buka filenya yang sudah dibuat. Nah, filenya ini yang sudah saya buat. Kemudian kita buka. Oke, karena ini memakai trial, jadi pilihnya yang trial version. User should also choose this option. 30 days remaining. Kemudian setelah itu kita continue. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke command center. Command center itu merupakan pusat komando, ya, pusat komando dari dalam hal ini adalah software MyYab Accounting. Ya, ini pusat komandonya. Nah, nanti di sini kita nanti bekerjanya dari sini, dari command center ini. Oke, kita langsung saja, ya. Kita langsung saja ke transaksi pembelian. Ya, di sini ada 4 transaksi. Ya, ada 4 transaksi. Yang pertama adalah transaksi pembelian secara kredit. Kemudian setelah itu ada retur pembelian. Ini retur pembelian.
Kemudian setelah itu ada pembelian aktiva, yaitu pembelian aktiva yang di bawah 500.000 dan yang di atas 500.000, sorry. Oke, ini ya, ini. Dan satu lagi yang oke, jadi ada 4 kasus ya, akan 4 kasus nanti yang akan kita pecahkan bersama. Oke, kita langsung saja ke kasus yang pertama, yaitu transaksi berupa transaksi pembelian secara kredit, ya, pembelian secara kredit. Nah, kasusnya ini ada di bukti nomor, bentar. Nah, ini bukti nomor 8, yaitu kasusnya adalah kasus pembelian secara kredit yang dilakukan di PT Jatsuina. Ya, namanya PT Jatsuina. Nah, ini adalah soalnya. Ya, Anda mungkin bisa lihat ya, ini soalnya seperti ini. Jadi PT Jatsuina, saya jelaskan secara garis besarnya. PT Karya Mandiri Sejahtera ini membeli persediaan, ada 2 jenis persediaan, yaitu Toshiba Satellite dan Toshiba Portage. Ya, Toshiba Satellite dan Toshiba Portage masing-masing 40 unit. Nah, tapi di sini pembeliannya adalah pembelian berupa pembelian kredit. Ya, pembeliannya adalah pembelian secara kredit. Nah, ini soalnya seperti ini. Nanti kita akan pecahkan kasusnya. Bagaimana cara mencatat ke dalam MyYob Accounting. Ya, ke dalam MyYob Accounting. Oke, kita langsung saja kita buka MyYob Accounting-nya. Nah, cara yang pertama adalah kita klik menu purchases. Di sini ada menu purchases. Nah, kemudian setelah itu tahap kedua adalah kita klik yang enter purchases. Oke, akan tampil seperti ini tampilannya. Nah, kemudian selanjutnya, nah kita akan memasukkan data-datanya ke dalam form yang disebut dengan purchases, ya, atau disebut dengan faktur penjualan. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya sebelumnya kita rubah dulu layoutnya, ya, kita rubah dulu layoutnya menjadi item, ya. Nah, kenapa item? Karena di MyYob Accounting itu untuk layout itu dibagi menjadi 4, yaitu service, item, profesional, dan miscellaneous. Jadi kalau service itu untuk jasa, kalau item itu untuk perusahaan dagang atau retail. Jadi kita pilihnya yang item. Kemudian setelah itu kita oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi berubah ya. Kemudian selanjutnya adalah kita memasukkan nama suppliernya. Kita akan memasukkan nama suppliernya, yaitu tadi PT Jatsuina ya, PT Jatsuina. Nah, di sini di tampilan daftar apa namanya supplier itu ada saldonya. Ini yang disebut dengan saldo hutang. Jadi karena ini adalah transaksinya transaksi pembelian secara kredit, jadi di sana ada saldo yang disebut dengan saldo hutang. Ya, ini saldo hutang. Jadi hutang PT Karya Mandiri Sejahtera terhadap Jatsu ini itu sebesar ini, 442.860.000. Itu ya hutangnya. Nah, kemudian setelah itu kita pilih Jatsu Ina. Kemudian setelah itu eh, kita akan masukkan data-datanya, yaitu yang pertama termin. Nah, kita cek ya di soalnya apakah
ada terminnya atau tidak. Nah, terminnya itu 2/10 N per 30. Nah, ini kita bisa rubah. Ya, kita bisa rubah di sini. Caranya adalah kita ganti jadiin in given index, kemudian ini diskon dash-nya 10, ininya 30, dan diskonnya 2%. Ya, jadi bisa dirubah di sini. Nah, ini sudah berubah. Kemudian setelah itu ini teks inklusifnya kita uncheck aja karena di sini memakai pajak dalam hal ini adalah PPN ya, atau disebut dengan VAT, value added tax ya. PPN itu nama lainnya adalah VAT. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada nomor purchases ya, ada nomor purchases. Nah, nomor purchasesnya itu kita masukkan di sini adalah ini ya, invoice number. Jadi kita masukkan JT09.345. JT 09.345. Kemudian setelah itu kita masukkan tanggalnya. Tanggal 8 Desember. Oke, bulan dulu, kemudian ini tanggal tahun 2008. Jangan sampai salah memasukkan tanggalnya. Oke, selanjutnya adalah kita akan memasukkan dalam hal ini adalah jumlah itemnya, yaitu tadi 40 item untuk apa, produk yang bernama Toshiba Satelit. Nah, kita tinggal ini saja, tinggal pilih aja di sini Toshiba Satelit. Nah, ini T1. Nah, setelah enter akan keluar sendiri di description-nya Toshiba Satelit. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan price-nya. Price-nya berapa? Ya, price-nya adalah 9.225.000. 9.225.000. Kemudian diskonnya kosong. Nah, jadi ini totalnya keluar 369 juta. Ya, ini sudah otomatis keluar sendiri. Kemudian setelah itu teksnya VAT. Ya, ini keluar otomatis karena sudah disetting dari sananya. Oke, selanjutnya adalah kita masukkan yang keduanya, yaitu Toshiba Portage. Oke, harganya 12.585.000. Oke, setelah itu maka akan keluar di situ subtotalnya adalah 872.400.000. Ya, 872.400.000. Sudah sama ya. Oke, nah ini belum termasuk pajak. Nah, pajaknya dalam hal ini adalah 10% kita tambahkan dengan pajak. Jadi total amount-nya menjadi 959.640.000. Ini sudah termasuk apa? Sudah termasuk yang pajaknya. Gitu ya. Jadi cara mencatatnya seperti itu. Ini adalah pembelian secara kredit. Jadi sudah selesai ya pembelian secara kredit itu cara mencatatnya seperti itu. Langsung saja kita record. Oke. Kemudian setelah itu kita bisa cek di jurnal. Ya, kita cek di jurnalnya. Kita masukkan aja
tanggal 1 bulan 12 tahun 2008. Nah, ini sudah masuk. Ya, ini sudah masuk. Jadi, jurnalnya adalah inventory dan pajak terhadap hutang dagang. Karena tadi pembeliannya adalah pembelian secara kredit. Ya, itu cara ngeceknya seperti itu. Nah, mungkin seperti itu saja untuk soal yang pertama, yaitu pembelian secara kredit. Oke, untuk selanjutnya nanti kita bisa lanjut di video berikutnya. Ya, kita nanti langsung sambung ke video berikutnya. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.